Hampir sebagian besar orang memimpikan menjadi seorang pebisnis besar dan sukses. Tapi, hanya sebagian kecil yang benar-benar hidup menjalani mimpi tersebut. Alasannya sederhana. Merintis dan mengelola usaha sendiri tidak semudah yang dibayangkan. Selain harus memiliki mental sekuat baja, ada hal penting lain yang harus dipersiapkan matang-matang. Halo sahabat entrepreneur, topik kali ini saya akan membahas bagaimana cara kamu dapat belajar memulai usaha dari nol. Bersama saya, Willianto SE. And let's begin! Are you ready? Merintis usaha membutuhkan banyak ketidaknyamanan, kegelisahan, ketabahan, dan kerja keras untuk memulai dengan sebuah ide dan membangunnya setiap hari. Perjalanan setiap wirausahawan diisi dengan pelajaran unik untuk perjuangan dan tantangan. Pemilik bisnis telah melewati berbagai pembelajaran berharga, mulai dari belajar bagaimana menjalankan usaha hingga menjadi seorang pengusaha. Begitulah perjalanan Stelian Balta, pendiri dan CEO Hyperchain Capital yang berbasis di Singapura, sebuah perusahaan manajemen aset dan investasi digital. Balta, pengusaha dan investor yang telah berinvestasi di lebih dari 40 perusahaan sejak memulai perusahaannya. Meski sukses di usia muda, dia sendiri sebetulnya sudah memulai bisnis dari nol sejak remaja. Pada usia 16 tahun, dia merancang dan membuat game online dan menjadi investor jutawan setelah menghasilkan jutaan dolar pertamanya pada usia 24 tahun. Tidak hanya kesuksesan wirausaha yang diperhatikan, tetapi juga semangat filantropis. Ketika ditanya tentang filosofi perusahaannya, Balta dengan cepat menunjukkan sejak pertama kali memulai Hyperchain Capital beberapa tahun lalu. Filosofinya adalah selalu berbuat baik. Selain daripada itu, yang perlu kamu ketahui apa saja mindset yang perlu kamu persiapkan dalam mengelola usaha dari nol. Yang pertama, yakinkan dirimu. Mulailah untuk lebih memantapkan hati sebelum memutuskan pilihanmu. Apabila masih setengah hati, saat mulai membangun usaha, Anda akan lebih mudah dijatuhkan oleh keadaan. Alih-alih sukses, usaha yang Anda bangun justru berhenti di tengah jalan. Yang kedua, persiapkan model bisnis yang akan dijalankan. Jika hati sudah mantap, cobalah untuk mulai memikirkan model bisnis apa yang akan Anda jalankan nanti. Anda bisa mulai mencari tahu informasi tren bisnis yang sedang berkembang. Yang ketiga, berpikir out of the box. Tidak ada pebisnis yang sukses tanpa berpikir kreatif. Bisnis transportasi online misalnya, yang melihat peluang bagaimana bisnis ini nantinya menjadi solusi masyarakat urban. Nah, jadi biasakan untuk mengasah kemampuan berpikir menjadi lebih kreatif ya. Yang keempat, siapkan visi dan misi yang jelas. Hal terpenting saat akan memulai usaha adalah membuat rencana bisnis yang memiliki fleksibilitas dan inovasi bisnis di dalamnya. Jangan lupa sertakan visi dan misi yang jelas usaha yang tengah Anda rintis itu. Yang kelima, organisir diri. Mulailah dengan membiasakan diri lebih terorganisir. Hal ini sangat penting sebagai modal diri dalam mengatur usaha Anda. Sederhananya, jika Anda bisa mengorganisir diri, bagaimana Anda akan mengorganisir semua elemen bisnis Anda? Yang keenam, rajin membuat catatan. Catat semua hal penting yang Anda dapat. Ya, mulai dari nasihat orang lain hingga tantangan-tantangan yang Anda hadapi saat mengelola usaha Anda. Dengan harapan, bila waktunya tiba, Anda tak hanya mewariskan sebuah perusahaan, melainkan juga pengalaman Anda. Yang ketujuh, fokus pada satu bisnis dulu. Jangan terburu-buru menggandakan keuntungan dengan memulai bisnis kedua. Pastikan bisnis yang Anda kelola saat ini sudah benar-benar stabil, baik dari segi modal, SDM, maupun kebutuhan lainnya. Yang kedelapan, siap menghadapi kemungkinan terburuk. Nyali memang diperlukan untuk benar-benar terjun menjadi pebisnis. Namun, itu saja tidak cukup. Analisa dan siapkan diri Anda pada kemungkinan terburuk yang bisa saja terjadi. Yang kesembilan, terbuka terhadap setiap evaluasi. Salah satu rahasia kesuksesan adalah proses belajar.
Jadilah orang yang selalu terbuka terhadap kritik dan nasihat dari orang lain. Cobalah untuk melakukan evaluasi terhadap kekurangan diri pada saat berbisnis. Yang ke-10, terus belajar dan jangan cepat puas. Setiap perjalanan bisnis pasti ada naik dan turun. Saat bisnis yang Anda kelola sedang di atas angin, jangan cepat puas. Gunakan momentum ini untuk semakin mengakselerasi bisnis. Begitupun pada saat bisnis Anda sedang lesu. Jangan lantas putus asa ya. Buka hati dan jangan malu untuk bertanya kepada pengusaha senior. Yang ke-11, jalankan bisnis yang Anda sukai. Menjalani sesuatu sesuai dengan passion akan membuat seseorang lebih rileks. Bahkan saat sedang diterjang situasi sulit sekalipun. Hal ini juga berlaku di dalam dunia bisnis. Dengan begitu, Anda dijamin tak akan kesulitan dalam mempertahankan komitmen. Yang ke-12, jalankan bisnis yang Anda kuasai. Bicara bisnis tentu bicara keuntungan. Ada kalanya hal yang Anda sukai kurang menguntungkan. Baiknya Anda kesampingkan dulu hal yang Anda sukai dan fokus kepada yang Anda kuasai. Pahami potensi Anda lalu terapkan ke dalam fokus bisnis Anda. Yang ke-13, siapkan modal usaha. Sekarang kita bahas faktor eksternal dalam memulai usaha. Pertama-tama soal modal. Pastikan apakah modal dalam bisnis Anda berasal dari dana pribadi atau dari hasil patungan. Bila dari hasil patungan, pastikan semuanya diatur dengan jelas. Hitam di atas putih. Agar nantinya tak ada yang merasa dirugikan saat bagi hasil. Yang ke-14, lihat peluang bisnis. Sedikit bocoran, sejak beberapa tahun terakhir ini, pemerintah Indonesia sedang menaruh perhatian besar di sektor perdagangan digital. Nah, hal ini adalah contoh peluang bisnis yang dapat Anda manfaatkan. Anda bisa mulai berdagang secara online atau bahkan mendirikan perusahaan startup berbasis digital. Yang ke-15, tentukan target pasar. Seorang calon pengusaha yang sukses harusnya pandai menganalisa target pasar. Meski ia memiliki produk dengan kualitas terbaik, namun jika ia tidak memiliki pasar yang tepat, maka penjualan produk yang dilakukan akan mengalami kesulitan. Jika Anda memiliki pertanyaan seputar bisnis apa saja, baik itu seputar investasi, aset, bisnis, silakan tinggalkan komentar Anda di bawah. Saya akan pastikan tetap menjawab pertanyaan Anda di video-video Entrepreneur Mindset berikutnya. Dan tidak lupa, jika Anda ingin belajar bisnis lebih jauh dan tips dan trik bisnis yang berkembang, silakan kunjungi situs LinkedIn saya di bawah. Saya akan menyertakan menu kelas bisnis secara online untuk Anda, baik umum dan private. Salam sukses, dahsyat!